Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan bahas analisa saham yang berhubungan dengan CPO ya, atau biasanya disebut sawit ya, palm oil ya, crude palm oil. Jadi saya bahas untuk minggu ini hanya 4 hari bursa ya, karena tanggal 17 Agustus libur ya, hari kemerdekaan Indonesia. Saya bahas langsung mengenai Ali ya. Jadi 3 hari atau 4 hari yang lalu ya, tepatnya di sini tanggal 11 Agustus ya, dia CPO dia kembali mencatatkan rekornya ya. Jadi harganya sampai dengan naik tertinggi 4511 ya, berdasarkan bursa Malaysia ya. Jadi 4.511 ringgit Malaysia ya, harganya sudah naik tinggi. Kemudian mungkin ada beberapa yang tanya ya di grup juga ya, dan juga di komen channelnya Saham Profit, kenapa harganya masih belum naik Pak Sunar ya, padahal harga komoditasnya naik ya. Memang harga komoditasnya naik ya, tapi belum tentu harga sahamnya mesti naik, enggak ya. Jadi jangan salah paham, seperti batu bara ya, saya sudah pernah bahas batu bara ya. Kalau harga batu baranya harus naik tinggi, bukan berarti harga saham batu bara itu harus naik tinggi, enggak ya. Jadi di sini kita fokus kepada pergerakan harga sahamnya ya, bukan harga komoditasnya. Kalau kita lihat harga komoditasnya ya, kemudian kita tradingnya di sahamnya, ya nanti keliru ya. Karena kalau kita fokusnya di harga komoditasnya ya kita tradingnya di trading komoditasnya ya, bukan trading sahamnya ya, seperti itu ya. Jadi saya sarankan tetap bisa jadikan acuan, bisa lah ya, nggak masalah. Tapi kita prioritasnya tetap fokusnya di pergerakan harga sahamnya ya, jadi bukan pergerakan harga komoditasnya. Walaupun mungkin kalau dia naik tinggi, ada kemungkinan sahamnya akan naik tinggi, tapi nggak selalu ya. Nah, ini buktinya Ali dia memang hari ini minggu ini dia higher high ya, higher low dan juga higher close ya. Volumenya juga meningkat. Apakah akan naik Mas Sunar? Nah kalau dibilang naik ya, dia terlambat ya, karena harga CPO-nya dia sudah mencapai rekor lagi ya, di 4.511 ringgit Malaysia. Itu tanggal 11 Agustus ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini untuk weekly chartnya ya, support dan resistennya saya ambil supportnya di 7275, resisten terdekatnya di 9075. Memang range-nya agak lebar ya untuk Ali ya, karena kalau kita lihat di sini sebelumnya dia berhasil breakout ya. Di sini swing high-nya sebelumnya kalau dilihat dari mingguannya dia di area 7100, dan sini 7275 ya. Jadi saya pilih yang terdekat aja 7275, berikutnya lagi kurang lebih area sekitar 9075 nya itu resistennya. Kalau dia breakout ke atas 9075, target price berikutnya adalah 10.500, 11.825 dan seterusnya. Itu untuk Ali ya, dalam grafik mingguannya. Nah, kemudian Pak Sunar, kira-kira gambarnya kalau sudah punya bagaimana ya? Kita balik ke daily chart-nya ya. Yang sudah punya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi saya sebutkan ini garisnya 8425, 8125 itu pemasangan untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya ya kalau sudah punya. Jadi kalau belum punya ya silakan pasang ya, 8425 dan 8125. Kemudian kalau mau buy Pak Sunar, boleh buy nggak Pak Sunar? Kalau mau buy on price ya tunggu aja sekitar area 7.800 sampai dengan 8.000 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 8125 kita tambah lagi, naik ke atas 8425 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 8745 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi garis-garisnya ini adalah Fibonacci retracement dari swing low yang ini ya sampai swing high yang di sini saya tarik. Memang dia di sini kalau kita lihat Fibonacci retracement 61,8%, dia berada di area 7.650-an ya. Jadi intinya selama dia berada di atas 7650, sebenarnya dia masih pada peluang untuk mencapai target sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Kurang lebih di sekitar area di sini 9.800-an ya, sampai dengan 9.900 ya. Itu target price berikutnya. Jadi dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 8745. Yang mau buy high sell higher ya, jadi belinya di ketinggian tapi kita jualnya di harga lebih tinggi lagi ya, buy high sell higher ya, karena dia sudah berhasil breakout. Jadi lebih baik buy high sell higher, tunggu kalau dia naik ke atas 8745 kita buy.
Kemudian kalau naik lagi ke atas 9.075 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini kurang lebih 9250 ada kurang lebih area resistennya ya. Di sini ini swing low sebelumnya. Ini kalau swing high-nya di sini ini harganya di 9325 ya. Ya saya pakai acuan 9250 lah ya. Kalau dia naik lagi ke atas 9250 tambah lagi, naik lagi ke atas 9525 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Memang di akhir bulan Juli ya saya sudah analisa ini sudah mulai bangkit ya. Memang cenderung sideways ya di bagian sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya. Tapi dia kalau saya lihat sih sudah lumayan cukup bagus lah. Walaupun memang kadang-kadang menjengkelkan ya. Gimana nggak menjengkelkan Pak Sunar? Ini naik hijau ya satu hari, kemudian berikutnya dia koreksi cenderung sideways ya. Lama ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1 minggu lebih ya. Kemudian dia berhasil breakout. Nggak lama lagi dia kena candle merah lagi ya. Entah ini koreksi ke bawah atau breakout lagi ke atas Pak Sunar ya. Makanya kita belinya buy high sell high aja ya. Kalau dia naik ke atas 8745 buy, naik lagi ke atas 9075 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau takut ya buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 7800 sampai 8000 ya. Kalau dia koreksi di bawah 8000 kita tunggu, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 8000 barusan kita buy. Kalau belum naik ke atas 8000 ya jangan buy dulu ya. Oke, berikutnya untuk LSIP ya, London, Sumatera, Indonesia. Nah, di sini bagaimana Mas Bentar? Kalau dilihat dari candlenya, memang dia weekly-nya dia lower low, tapi dia berhasil higher high dan higher close ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya candlenya ya. Terus kemudian kalau kita tarik garis-garis support dan resistennya ya, untuk di weekly-nya ya, jadi 965, berikutnya lagi ya, kita lihat di sini 1220, terus berikutnya lagi resistennya di 1420, terus berikutnya lagi kurang lebih di area di sini ada dua area ya. Saya gambarkan 1490 aja ya, lebih realistis ya, karena dia kalau dia selama bertahan di atasnya 1490 bagus ya, tapi kalau dia sudah turun di bawahnya 1490, saran saya sih lebih baik take profit ya. Kenapa take profit? Karena ini resisten 1490 lumayan kuat ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1490 ya, dia turun ke bawah, dia pasti turunnya dalam ya, kurang lebih bisa sekitar area ini ya. Kalau kita perhatikan ini area sekitar 1020 ya, terbukti sebelumnya ya, dia naik 1490 nggak sampai yang ini ya, kemudian turun, ini berhasil naik ke atas 1490 tapi nggak lama lagi dia turun ya. Jadi kita pakai acuan 1490 adalah resisten kuatnya ya. Jadi kalau dikasih 1490 ya, kalau mau take profit silakan. Tapi kalau misalnya mau lanjut lagi ke atas Pak Sunar ya, berikutnya ya kemungkinan besar target berikutnya di area ini ya, 1665, kemudian naik lagi ke atas berikutnya di sekitar 1840 ya. Kurang lebih itu target price-nya untuk di weekly-nya ya. Kemudian Pak Sunar, untuk daily-nya bagaimana? Tadi itu untuk yang weekly ya. Jadi daily di sini kita lihat ada resisten terdekat, saya sudah gambarkan garis-garisnya 1185. Kelihatannya dia belum berhasil tembus ke atas ya. Jadi mudah-mudahan aja minggu ini dia berhasil tembus ke atas 1185. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya, atau stop lossnya di 1135 dan 1110. Maksimum di 1035 ya. Gitu ya. Kemudian untuk yang buy on weakness ya kita tunggu lagi di area 1040-an ya. Ini sudah saya kotakin ya area buy on weakness sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan automatic order ya, harusnya ini sudah berhasil naik ke atas 1040 ya, mulai dari 1080 tambah lagi ya, buy naik lagi ke atas 1110 tambah lagi, naik lagi ke atas 1135 tambah lagi. Nah ini kan Pak Sunar dia berjuang ke atas 1185, ternyata dia gagal ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Jadi kalau ngikutin saya profitnya lumayan ya, asal yang penting sabar, fokus dan disiplin ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas garisnya buy ya, seperti itu ya. Jadi area on weakness-nya tetap di area yang saya kotakin sebelumnya ya, kurang lebih sekitar ini sekitar area 1025 sampai 1040 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 1040, kita belinya kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 1040 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 1080 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya resistennya di 1185 ya. Nah, yang mau buy high sell higher ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1185 buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 1240 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap, target price terdekatnya adalah 1275. Kalau dia berhasil naik ke atas 1275,
ya kemungkinan besar dia akan berjuang untuk naik ke atas 1420 ya. Nah, di sini tengah-tengahnya 1350 ya. Minimal ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 1275 ya, kemungkinan ini dikasih ya 1350 paling enggak ya. Seperti itu ya. Ya lumayan ya untuk LSIP. Jadi belinya bertahap aja karena memang di sini Pak Sunar ini kelihatannya koreksi ya. Ya memang sih koreksi ya. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness di area saya kotain ya 1025 sampai 1040. Atau kalau dia berhasil breakout ke atas 1185 jangan ragu-ragu untuk buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 1240 tambah lagi, naik lagi ke atas 1275 tambah lagi ya. Tapi hati-hati kalau dia gagal bertahan atau gagal breakout ke atas 1275 ya, dia balik ke bawah ya. Ya pasang aja trailing stop ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat hilang ya. Kurang lebih cukup untuk LSIP. Berikutnya untuk SIM ya. Nah ini untuk weekly-nya ya. Maaf. Jadi di sini saya gambarkan support resistennya dulu ya. Ini yang terdekatnya ya. Ini kurang lebih area 408. Berikutnya saya pakai acuan yang ini ya. 484. Di sini lah kalau dia berhasil naik ke atas 484, berikutnya 530. Kalau berhasil naik ke atas 530, berikutnya lagi 595. Kalau dia gagal bertahan di atas 408, maka dia akan menguji level ini ya, swing low sebelumnya ya, 370. Ini kurang lebih area support dan resistennya untuk SIMP ya, Salim Infomas Pratama Tbk. Jadi memang kecenderungannya masih sideways ya. Kalau mau buy on weakness sekarang sih bagaimana Pak Sunar? Jadi kita lihat di daily-nya ya. Ini sebelumnya garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 448 buy, naik lagi ke atas 468 buy ya. Tapi ternyata kok turun Pak Sunar ya, pasang aja trailing stop ya seperti itu ya. Kalau turun ya, itu bukan berarti analisa saham Pak Sunar salah, enggak ya. Karena saya memang nggak bisa mengatur market. Tapi di sini saya sudah kasih petunjuk garis-garisnya ya. Naik ke atas 448, kalau mau buy silakan buy. Naik ke atas 468 tambah lagi. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 468 yang malah turun ya, ada baiknya pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Ya tergantung point of view-nya, belinya di mana. Kalau belinya ketika breakout ke atas 468, kalau dia turun ya berarti stop loss ya. Tapi kalau belinya mulai 448 buy kemudian naik lagi ke atas 468 ya, kalau pasang trailing stop harusnya sih masih bisa profit ya, walaupun sedikit lah mungkin ya. Kalau di average kan masih ada kemungkinan lah ya kalau pasang trailing stop ya. Mungkin trailing stopnya pasang di 460 atau 464 gitu ya di sini ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas 486 ya, sampai 500 ke atas untuk minggu depan ya. Jadi yang mau buy on weakness tetap tunggu aja lagi di area sekitar 408 sampai dengan 422. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 422, yang kita tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 422 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 448 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 468 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 468 dan selama dia bertahan di atasnya 468, dia kemungkinan besar target berikutnya di 500. Jadi kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 468 dan 500, boleh tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 486. Kalau dia masih berhasil breakout lagi naik ke atas 500, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 530 dan 545. Itu untuk SIM ya. Salim Infomas Pratama Tbk. Oke, berikutnya untuk SSMS. Jadi kalau kita perhatikan weekly chartnya SSMS ya, memang dia kecenderungannya masih cenderung downtrend, tapi dia beberapa minggu ya, ini kurang lebih kalau lihat dari bulanannya 1, 2, 3 bulan ya, kurang lebih 1-3 bulanan dia cenderung sideways ya, bertahan di atasnya ini ya 785 ya. Minggu lalu sempat lower low ya, tapi dia untungnya dia walaupun dia lower low lower high, tapi dia berhasil higher close ya. Resisten terdekatnya di mana? Nah ini saya gambarkan kurang lebih ya 910 ya. Kemudian berikutnya di 965, berikutnya lagi ya kurang lebih kalau dia berhasil breakout ya kurang lebih di area ini ya 1060-an ya. Itu target price-nya. Kalau dia turun di bawah 785 ya, jangan sekali-kali hold ya, karena dia bisa turun lagi ya, minimal bisa sampai target berikutnya di area sekitar 728-an ya seperti ini ya. Jadi sekitar 720 lah ya. kurang lebih di sini ya dan di sini ya. Jadi Pak Sunar, kira-kira bagaimana untuk SSMS ya? Ya memang cenderung sideways. Kalau mau buy sih boleh aja bertahap aja ya. Jadi kalau kita kembali lihat ke daily chart-nya, ini saya sudah informasikan sebelumnya, ya kan?
kalaupun mau spekulasi curi start ya, buy lebih awal ya, naik ke atas 40 buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 930 tambah lagi, target price berikutnya adalah 965. Kalau dia naik ke atas 965 ya, target price berikutnya adalah 1000 dan 1045. Nah, itu untuk SSMS. Jadi yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 840 dan maksimum di 785 ya. Nah, itu apa levelnya untuk pemasangan stop lossnya ya. Kemudian kalau buy sekarang belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak-banyak banget ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 930 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 95 ya, ada kemungkinan dia capai target 1045 ya, paling enggak ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia bisa berhasil naik ke atas 1045 ya. Kalau dia naik ke atas 1045 ya, berikutnya dia bisa capai target kurang lebih 1140 dari sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area Fibonacci retracement. Saya tarik swing low-nya yang di bawah ini ya, sampai di atasnya ini puncak tingginya, gitu ya. Ya mudah-mudahan dia bisa naik meroket tinggi ya. Jadi memang cenderung masih resiko downtrend ya. Ini untuk SSMS. Karena selama di bawahnya ini ya Fibonacci retracement 1,8%, selama di bawahnya 965, dia kecenderungan masih lesu ya, cenderung downtrend memang. Walaupun dia sideways tapi dia lesu ya, belum berhasil breakout ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Beli sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 840 dan 785. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 930 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan, tinggal diikutin aja ya. Trading itu mudah kalau ada garis-garisnya untuk acuan stop loss dan trading stop ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi, kalau mau tambah lagi atau average up di mana levelnya ya. Jadi sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, mudah banget ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk di SNG ya. Jadi di SNG untuk weekly-nya ya, kalau kita lihat ya, di sini saya gambarkan dulu kurang lebih area support dan resistennya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kurang lebih di area lainnya di sini di 610 ya. Berikutnya lagi area resistennya di 675, berikutnya lagi di 720. Nah, kalau dia seumpama minggu ini dia gagal bertahan di atas 530, maka dia akan kecenderungan testing lagi area 462 kurang lebih ya. Jadi ini adalah area support dan resistennya ya untuk weekly-nya ya. Jadi dia candle-nya bagus ya. Walaupun dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya. Volumenya ya kurang lebih sama lah, walaupun dia agak turun sedikit ya untuk mingguannya ya. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya sebelumnya. Jadi saya tarik Fibonacci retracement dari swing low yang di sini sampai swing high di sini ya. Fibonacci retracement 38,2% adalah kurang lebih di area sekitar 560-an ya. Jadi dalam minggu ini dia berusaha untuk naik bertahan di atas 560 ya. Jadi intinya selama dia berhasil bertahan di atas 560, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 615 lagi ya, dengan target berikutnya di sekitar area 675. Tapi minimal ya, kalau nggak sampai ke 675 ya kemungkinan besar 645 dikasih ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya ya. Pasang di mana Pak Sunar? Saran saya kalau sudah punya pasang aja di 540 dan 530, itu pemasangan stop lossnya. Kalau mau buy, belinya jangan terlalu banyak ya, belinya bertahap aja. Mau beli sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 540 dan 530. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 585 ya, di sini ya, ini kurang lebih area-area sistemnya ya. Kalau naik ke atas 585 tambah lagi, naik lagi ke atas 615 tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan dia dikasih 675 ya. Ini sebelumnya dia pernah turun koreksi ya, di area 560 dia berhasil naik lagi ya. Dia akan coba untuk breakout ke atas 675 ya, 675 di sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah titik level ini ya, 560 ya. Selama dia berhasil bertahan di atasnya ya cukup bagus ya, seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya untuk emiten CPO ya, crude palm oil, untuk kelapa sawit ya. Jadi ada beberapa yang saya nggak bahas ya, seperti BWPT saya nggak bahas ya, karena memang BWPT masih belum ya candle ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak mau membuat orang bingung. Mudah-mudahan cukup jelas ya yang saya bahas.
Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar di bawah video deskripsi di bawah ini, atau kalau yang barusan join jangan lupa untuk subscribe, kemudian like video ini ya, dan juga saya rasa sih cukup ya. Jadi sekian, salam sehat selalu, semoga profitnya luar biasa ya. Yang penting adalah selalu jaga kesehatan ya, aman, tentram, damai, dan sejahtera ya. Amin ya.